Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, jumpa kembali dengan kami di Wani Duren. Nah, pagi ini Senin tanggal 25 Oktober tahun 2021 teman-teman. Ya, sudah 3 hari ini lebih ya, 3 hari betul hujan gitu. Nah, sudah 3 hari lebih teman-teman ya, tidak hujan di tempat kami. Dan kemarin kami catat temperatur lumayan 31 derajat Celcius. Nah, ini kalau dibiarkan ya teman-teman, itu bisa membuat tanaman bisa stres ya. Nah, stres tanaman itu bisa disebabkan karena faktor abiotik sama biotik. Nah, stres karena lingkungan salah satunya adalah karena kekeringan akibat tidak ada hujan, kemudian temperatur yang terlalu tinggi, paparan sinar ultraviolet yang terlalu panas, itu membuat pohon bisa stres teman-teman. Nah, salah satu untuk mengatasi stres tanaman ya, stres abiotik itu adalah dengan cara memberi air teman-teman ya, memberi air atau kita kocor. Nah, ini yang kami lakukan, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini kalau untuk pohon satu ini biasanya kita kasih sampai 100 liter lebih kadang-kadang ya. Dan kita harus pastikan bahwa air itu sampai meresap ke dalam. Kadang orang nyiram itu nggak sampai ke dalam, atasnya dhuwure tok sing teles gimana? Nah, kayak gini ini debitnya lumayan besar ini teman-teman. Sekitar 1 menit bisa sampai 20 liter. Jadi kadang-kadang kita biarkan sampai 10 menit. Itu untuk memastikan di bawah kanopi ini tetap basah. Supaya tanahnya tetap gembur, nggak sampai kering. Jadi tadi contoh yang sudah kering tak kasih tahu teman-teman. Kayak gini. Ini kering. Contohnya, nah, makanya perlu kita siram. Ini sudah mulainya kayak gini teman-teman. Ini harus kita siram teman-teman. Ya karena memang sudah 3 hari lebih 4 hari nggak ada hujan. Ini kalau kita biarkan ya, tanaman kita bisa stres teman-teman. Makanya pagi ini mulai pagi tadi kita sudah kocor ya, tanaman kita. Nah, ini contoh. Ini adalah cara penyiraman di tempat kami, jadi masih manual teman-teman ya. Air kanan kiri ya, supaya juga tidak apa itu, untuk mengurangi stres. Ini sengaja kita buat ya, penuh, agak penuh, cuman tidak sampai menyentuh lateral karena cukup tinggi teman-teman. Tapi kita buat kondisi lingkungan di sekitar ini dingin ya. Tujuannya yaitu tadi, karena matahari luar biasa ini teman-teman ya, panas. Jam sekian ini sudah mulai menyengat, padahal ini belum ada jam 9. Nah, ini kalau kita nggak seperti kita lakukan seperti ini, tunas-tunas yang baru muncul ini bisa mendelep, nggak mau muncul nanti. Nih. Antos dangu mon Pak Nonggi kesane warek. Nah itu tuh. Jadi ini kadang orang nyiram teman-teman ya, itu tidak sampai betul-betul kenyang. Ini begitu kita siram teman-teman ya, itu langsung nyerap ke dalam. Jadi nggak sampai genang. Cuman sampai kita harus pastikan bahwa sampai sekeliling ini itu harus basah. Nah ini teman-teman. Kita harus pastikan bahwa ini basah. Ya. Tapi begitu kita siram, lihat sana ya, ini langsung habis. Jadi artinya apa? Ya, porositas tanah ini tinggi atau apa itu, kegemburan. Jadi tanah ini gembur. Kalau tanah ini gembur, itu kita siram, itu cepat habis teman-teman. Artinya tetap cepat meresap ke dalam. Tanah yang poros. Artinya apa? Di dalam itu banyak rongga, banyak cacing hidup dan lain sebagainya. Itulah yang membuat apa itu tanaman ini subur. Jadi stres abiotik itu karena lingkungan ya. Itu kalau kita biarkan teman-teman, tunas yang tadinya mau muncul kayak gini, ini bisa berhenti. Ini bisa berhenti, stagnan, berhenti. Nah, kalau udah berhenti berarti kita akan melewatkan satu tunas teman-teman. Untuk memulihkan itu perlu waktu yang lama. Ini tunasnya sudah mulai muncul. Untuk bisa memulihkan itu perlu waktu lama. Jadi sebagai petani ya, kita harus tahu ini teman-teman.
Ya, jadi stres itu ada dua teman-teman. Yang pertama adalah biotik ya. Biotik itu akibat misalnya hama, penyakit, virus, jamur, itu disebut stres biotik. Ya. Kemudian stres abiotik itu karena lingkungan itu ya bisa kekeringan, ya, terlalu panas, udara terlalu kering. Nah itu stres abiotik. Nah masing-masing ada caranya untuk menangani itu. Ya, untuk menangani stres abiotik, ya kebetulan kami hari ini fokusnya di stres abiotik karena sinar matahari cukup terik. Ya. Itu salah satunya adalah menyiram air teman-teman. Ya, menyiram air itu salah satunya. Jadi kita buat lingkungan di sini, ya itu lembab seperti ini. Kemudian cara lainnya ada. Kalau ini sudah tidak bisa mengatasi, artinya temperatur terlalu tinggi, kita bisa aplikasikan biostimulan atau asam amino. Jadi disemprot tinggi. Nah, ini kondisi kan mungkin ya belum terlalu panas. Nanti kalau misalnya siang hari ini panasnya terlalu terik, itu daunnya merunduk. Nah, kalau daun menunduk itu indikasi juga stres tanaman kita. Nah, kalau sudah seperti itu, air tidak cukup, teman-teman. Air tidak cukup. Jadi kita harus aplikasikan asam amino atau biostimulan yang fungsinya adalah mengurangi stres pohon durian akibat yaitu tadi. Ya, akibat cuaca yang terlalu terik. Dhuwure mboten, Pak no? Sama siram pun dhuwure, Pak. Nggih, no? Nggih. Nggih. Nah, ini atasnya juga boleh disiram, teman-teman. Jadi atas kita siram. Ada beberapa teman yang bertanya kepada kami, gitu, apakah daunnya perlu disiram? Kalau kami di tempat kami selalu kami siram. Baik itu siang atau penyiraman yang baik apa? Kalau saya sih menurut kami sepanjang waktu, teman-teman. Jadi pagi, siang, sore boleh aja. Dan itu biasa kami lakukan. Kamu kerjakan sini. Nih, kayak gini. Jadi itulah kalau masih ada yang bertanya, kenapa kok cara penyiramannya? Ya penyiraman seperti ini. Jadi pastikan bawah itu dalam kondisi benar-benar kenyang. Jadi kalau orang makan minum itu kenyang. Kemudian atasnya juga disiram nggak apa-apa. Nanti toh turunnya tetap di bawah kanopi, teman-teman. Jadi kita siram itu tetap di bawah kanopi. Turunnya air itu di bawah ujung akar paling luar. Itu turunnya di sana. Nah, itu kita buat kondisi basah kayak gini. Jadi durasinya bisa di atas 10 menit untuk satu pohon segede ini. Kalau durasi itu ya kurang lebih hampir sekitar 150 liter sampai 200. Nah, ini teman-teman. Sekedar ini contoh aja supaya teman-teman tidak bingung. Nah, coba kita lihat lagi yang di bawah. Ya, bener nggak airnya langsung meresap? Nah, ini contoh. Jadi air banyak nggak masalah, teman-teman. Asalkan tidak sampai menggenang kayak gini ini. Ya, airnya tidak sampai menggenang. Ini yang membuat di tempat kami cepat. Ya, kondisi seperti ini selalu kita jaga kelembapan di bawah kanopi daun karena itu penting. Karena itu di sini ada bakteri, ada mikroba, ada cacing. Nah, kalau kita nggak jaga, mereka mati. Efeknya pada tanaman kita. Jadi menjaga stres abiotik itu sangat penting. Jadi kita harus tanggap, teman-teman. Kalau teman-teman punya handphone, ya, yang Android lah, kita install ya temperatur, teman-teman. Itu penting. Jadi di tempat kami itu temperatur selalu kami perhatikan dengan baik. Karena apa? Itu menyangkut dengan adanya stres abiotik yang disebabkan oleh suhu atau temperatur yang terlalu tinggi, ya, kelembapan udara yang terlalu kering, itu teman-teman. Oke teman-teman, ya. Dari ujung timur Pulau Jawa, tepatnya Dusun Yudomulyo, Desa Ringentelu, Kecamatan Bangurjo, Kabupaten Banyuwangi, Dewani Durian berbagi. Semoga bermanfaat. Salam sukses petani durian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.